Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyoroti belum maksimalnya pelaporan dan kepatuhan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di lingkungan pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Gorontalo. Meski capaian pelaporan mendekati angka sempurna, namun masih dikabarkan terdapat sejumlah pejabat dan pegawai yang belum menuntaskan kewajiban mereka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Gorontalo, Herjianto Tengahu. Rekan Herjianto, silakan laporan Anda. Alinda, terima kasih. Dari Gorontalo, saya Herjianto Tengahu, reporter, melaporkan bahwa memang benar ratusan pegawai dan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo ternyata data laporan kekayaan negaranya belum lengkap. Hal ini terungkap dalam agenda kemarin, mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyoroti ternyata masih belum maksimal kepatuhan daripada pejabat publik melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Memang meski dalam laporan capaiannya hampir sempurna atau nyaris ya mendekati angka 100%, ternyata masih ada sejumlah pejabat dan pegawai yang belum menuntaskan kewajiban mereka. Paparan tersebut disampaikan langsung oleh Satuan Tugas atau Kasatgas Direktorat Koordinasi Supervisi Korsub KPK Wilayah 4 Tri Budi Rahmanto dalam Rakorek di Rudis Gubernur Gorontalo kemarin Senin 10 November 2025. Data tersebut adalah update per 4 November 2025 mencatat capaian pada laporan LHKPN pemerintah Provinsi Gorontalo menyentuh angka 99,75%, sedangkan di DPRD Provinsi Gorontalo sebesar 97,78%. Namun dari sisi kepatuhan, pemerintah Provinsi Gorontalo berada di angka 92,74% dan DPRD Provinsi Gorontalo sedikit lebih tinggi di angka 93,33%. Dalam paparan tersebut, KPK menampilkan daftar instansi dan individu yang belum melaporkan atau belum melengkapi LHKPN-nya. Untuk status belum lapor, terdiri dari 1 anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan, kemudian ada 2 pegawai atau ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan, serta 2 orang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Sedangkan kategori belum lengkap mencakup 1 pimpinan DPRD, kemudian 1 lagi wakil pimpinan DPRD, di BPSDM, kemudian Dinas Kesehatan dan Dinas Kelautan dan Perikanan masing-masing 1 orang. Di Setda 2 orang dan Sekretariat Daerah ada 1 orang. Yang terbanyak ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang angkanya menyentuh 102 orang. Tribudi bahkan seperti terkejut ya setelah melihat tampilan dalam slide presentasi tersebut. Khusus anggota DPRD provinsi, ia menaruh perhatian karena memang ini dinilai wajib untuk melaporkan terlebih dalam catatan yang belum lengkap dan belum melaporkan. Maksud kami yang belum lengkap adalah pimpinan dan wakil pimpinan. Sementara itu, saat kami konfirmasi usai kegiatan Gubernur Gorontalo Gus Nur Ismail mengaku akan meninjau kembali paparan atau laporan dari KPK tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemprov akan segera mempercepat penyelesaian laporan jika masih ada tertinggal. Sehingga memang keterbukaan data kekayaan daripada penyelenggara negara, khususnya masyarakat, maksud kami ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, dapat segera dilakukan dan transparan. Dari Gorontalo, Herjianto Tengahu melaporkan. Terima kasih. Belum lengkap dan masih banyak belum melaporkan, Pak. Bagaimana Pak tanggapannya? Saya kira itu juga salah satunya sebagai paparan tadi dari KPK. Nah, itu akan coba saya lihat kembali. Nah, kemudian untuk kita percepat harus segera mengisi. Karena memang sebagian besar belum lengkap. Jadi mungkin ada poin-poin yang belum terisi dan itu bisa segera dirampungkan, dilengkapi. Pak Gub, angka MSCP tadi yang masih 3 sekian persen, dan kita melihat juga data perkara kasus korupsi di Provinsi Gorontalo, apalagi dari pemerintah daerah, itu sangat tinggi. Apakah itu memang sejalan Pak Gub atau seperti apa? Seharusnya
kalau sudah ada MSCP, tindakan-tindakan korupsi seperti itu bisa dieliminir. Tapi MSCP ini juga memuat indikator-indikator, variabel-variabel yang terkait dengan perencanaan. Intinya adalah keterbukaan. Kalau ada masalah-masalah korupsi yang muncul, nah itu banyak penyebab. Tidak saja lemahnya MSCP tadi, tapi juga terkait dengan tindakan pribadi orang per orang. Intinya adalah MSCP ini dalam rangka kita membangun sebuah sistem. Kita membangun sebuah sistem sehingga dengan sistem itu kita bisa lihat, oh ini sudah akan melenceng, ini akan menyalahi aturan. Nah dari situ kita terus bisa membaik. Kira skor MSCP yang rendah ini terhadap korupsi itu apakah ada? Dari itu, di luar dari pertemuan tadi, kemarin sempat ada rilis BPS Provinsi Gorontalo peringkat ke-7 pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor apa saja kira-kira Pak Gub yang paling menggerakkan ekonomi Gorontalo saat ini? Kalau saya baca dari daerah-daerah yang progres laju pertumbuhan ekonominya signifikan dan masuk dalam 10 besar itu, maka terdapat daerah-daerah yang memiliki sumber daya mineral. Ya, kita lihat Maluku Utara, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Masuk di 7 besar. Itu ada nikel, ya. Sulawesi Tenggara ya nikel, Sulawesi Barat juga ada. Nah kita belum punya apa-apa itu, ya karena ini data lama, data hasil survei yang sebelum ada kita pertambangan emas. Nah, tapi bagi saya ketika kita masuk dalam kelompok 10 besar tadi, itu merupakan sebuah spirit ya untuk kita jadikan sebuah spirit untuk kita terus melangkah maju, karena saya berpendapat track pembangunan kita yang kita pilih, penyusunan RPJMD kita juga sudah benar sehingga mendatangkan hasil seperti itu. Tetapi jangan lupa hasil akhir itu adalah bagaimana kita bisa menurunkan kemiskinan. Itu problemnya. Jadi alhamdulillah kita tergolong pertumbuhan ekonomi yang baik, tetapi jangan lupa tugas utama kita juga adalah untuk menurunkan angka kemiskinan yang kalau 2 kali rilis terakhir ya turunnya 0,0, belum terlalu signifikan. Nah kita lihat lagi penurunannya pada tahun mendatang seperti apa. Saya berharap itu ada pengaruh kepada pengurangan kemiskinan. Pak Gub, terakhir Pak Gub, terkait isu Pak adanya persetubuhan oleh Raja IPDN Pak, yang dimana korbannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.